kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini di bulan Juni kita masih diberikan kesempatan kesehatan zahir dan batin untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita sebagai hamba Allah yang menjalankan misi untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, pada kesempatan sore hari ini pada bulan Juni ini karena adanya permintaan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwasanya untuk dalam satu bulan tidak mustahil kita bisa laksanakan 2 kali karena memang biasanya Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan PSI 2P atau Center for Islamic Studies and Sciences atau CISS ini biasanya memang kalau pada minggu atau pada Jumat kedua kita biasanya melaksanakan kegiatan secara offline itu dari Jakarta, kemudian Jumat ketiga kita melaksanakan kegiatan offline itu dari Kota Malang, ya, kota lahirnya Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan atau PSI 2P. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti menyapa Pak Yopi Dahlan Saleh SM, ini sarjana magister kedokteran atau apa Pak? SM ini. Saya tahunya biasanya SMSK. Ya. Belum jadi sarjana. Iya, MBA ya. Nah, sebelum lebih jauh nanti kita mendengarkan paparan Pak Yopi Dahlan Saleh pada kesempatan sore hari ini yang akan mengambil tema tentang literasi dalam perspektif wahyu atau literasi dalam perspektif Islam. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami ingin memperkenalkan bahwasanya Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan PSI 2P atau dalam bahasa Inggrisnya Center for Islamic Studies and Sciences CISS ini adalah sebenarnya sudah cukup berumur panjang yang sudah dimulai pada tahun 1989 dalam bentuk kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi salah satu misi terpenting dari PSI 2P adalah kita ingin mengembalikan ya kejayaan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan kepada pangkuan umat Islam, kembali kepada kaum muslimin. Dan lebih jauh bukan semata-mata kita adalah ingin mendiskusikan ilmu pengetahuan ya semata-mata dari perspektif Islam, tetapi lebih jauh sekali, lebih jauh lagi adalah kita ingin mengeksplorasi kita bahkan sampai mengkonstruksi ya konsep, teori, model-model aplikasi ya dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan bahkan teknologi. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini tentu kami sangat berterima kasih ya dukungan Bapak Ibu sekalian karena telah ikut berpartisipasi di dalam diskusi kita dalam kesempatan bulan Juni ini sudah 2 kali. Pada pekan yang lalu ya, 2 pekan yang lalu kita membicarakan bahari dalam perspektif wahyu atau bahari dalam perspektif Islam ya, baik konsep maupun model aplikatif ya dalam perspektif Islam dan juga dalam konteks keindonesiaan kita. Nah, pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan literasi dalam perspektif wahyu ataupun literasi dalam perspektif Islam, karena sama-sama kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya sebenarnya apa yang kemudian didengung-dengungkan oleh UNESCO ya, terutama kalau saya membaca dokumen UNESCO pada tahun 1965 yang kemudian di tahun 1968 mencanangkan Hari Aksara Internasional ya setelah pertemuan dari beberapa negara ya, beberapa negara di negara Iran waktu itu yang difasilitasi oleh UNESCO, bahwasanya UNESCO sejak itu mulai mendengung-dengungkan konsep literasi. Padahal di tahun-tahun itu juga sampai mungkin di tahun 2000-an kita masih agak-agak jarang menggunakan konsep atau istilah literasi. Ya, seringkali kita mungkin menggunakan istilah keterampilan baca, keterampilan menulis, ataupun keterampilan-keterampilan yang terkait juga numerical dan seterusnya. Baik, pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kami sampaikan Pusat Studi Islam
dan ilmu pengetahuan PSI 2P ataupun Center for Islamic Studies and Sciences. Ini sudah berumur panjang. Kita ingin meneruskan apa-apa yang sudah dirintis oleh para bapak-bapak kita ya, yang kemudian di tahun 90 sehingga lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Maka juga sebenarnya bapak-bapak kita, para pendahulu kita seperti Bapak almarhum Insinyur Sairul Alim MSc dari dosen UGM yang menggagas tentang Islamisasi sains dan Islam, ISK istilahnya. Kemudian hari ini juga masih sugeng kalau bahasa Jawanya, beliau masih ada, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur AM Saifuddin, guru besar IPB, Institut Pertanian Bogor. Kemudian dulu sudah almarhum dari ITB Bapak Dr. Insinyur Imaduddin Abdurrahim MSc. Nah, kemudian juga diteruskan juga kalau di Malaysia kita mengenal International Islamic Institute of Thoughts Triple IT ya, yang juga berdiri di pusatnya di Virginia, Houston, USA. Nah, maka kita juga ingin melanjutkan apa yang pernah dibicarakan oleh Rabita Al-Alam Al-Islami, ya, lembaga Liga Islam di Makkah tahun 1977, di mana disitulah mulai ada gagasan-gagasan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian dilanjutkan Profesor Nakwib Al-Attas, dan profesor-profesor yang lainnya untuk menggagas, terus menggerakkan, mengembalikan ilmu pengetahuan kepada pangkuan Islam. Kita ingin bangun kembali peradaban Islam, dan juga kemudian bagaimana kita melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, terutama adalah ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora, meskipun juga di ilmu-ilmu eksakta atau ilmu alam juga demikian. Saya kira demikian sebagai satu pengantar, sebagai satu perkenalan. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu motivasi dan inspirasi. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin menampilkan Bapak Yopi Dahlan Saleh. Beliau sarjana kedokteran, ya, S2 MBA dari University City of Manila, ya. Kemudian beliau pernah menjadi seorang profesional, ya, beliau profesional manager di Pharmaceutical American Company tahun 1989 hingga 2000. Dan beliau, kami mengenalnya, Pak Yopi ini, perkenalan kami di Jakarta, adalah sebagai Ketua Forum Taman Baca Masyarakat atau TBM DKI Jakarta periode 2010-2015 atau 2011-2016, ya, seingat saya itu. Dan beliau memang sebagai pegiat, sebagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya di latar belakangnya Pak Yopi Dahlan Saleh, ya, alhamdulillah penuh buku dan setiap waktu, ya Pak, ya, every time, ya, every minute mungkin, ya, bahkan banyak anak-anak kita yang bisa, anak-anak remaja kita bisa menikmati taman baca masyarakat yang diadakan atau diselenggarakan oleh Pak Yopi Dahlan Saleh. Baik, pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengetahui jadi literasi bukan semata-mata dokumen UNESCO tahun 1995, bahkan lebih sebelum UNESCO itu pun lahir, sudah Islam mengajarkan kepada kita satu ayat, yang 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan, yaitu suratul Alaq yang dimulai dengan kata Iqra. Dari sinilah nampaknya literasi adalah bermula. Baik, pada kesempatan kali ini kami berikan kesempatan paling tidak setengah sampai 3/4 jam mungkin, ya, Pak Yopi Dahlan Saleh, untuk Bapak menyampaikan paparannya. Kami persilakan Pak Yopi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersalawat kita pada Nabi sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kelihatannya audiensnya banyak remaja, ya, Pak Cahyo, ya. Pak Cahyo, banyak kalau remaja. Kita yang PSI 2P banyak bapak-bapak ibu-ibu, ya. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu, tapi ada mahasiswa juga.
mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran, Ada biasanya mahasiswa. ya dari mahasiswa dari UHAMKA, UMJ biasanya juga, dan mahasiswa yang lain. Di samping biasanya dosen-dosen. Silakan Pak Yopi. Ya, silakan tampilan pertama aja di ini kan. Yang pertama, saya mohon izin, saya bukan ustadz. Saya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Jadi kita tetap sama belajar. Yang akan kita bicarakan sesuai dengan judul itu adalah literasi dalam perspektif Islam. Jadi artinya kita banyak bicara literasi, apa itu literasi, binatang apakah itu literasi, dan tentunya dengan dasar-dasar Quran dan hadis. Jadi kita ingin menguasai imtak dan iptek ya. Dan karena ini ilmu sosial, jadi sangat terbuka, penuh dengan argumentasi dan segala macam. Jadi untuk itu, kalau memang baik silakan diambil, kalau kurang baik jadi dikeluarkan, gitu aja ya. Bisa tampilan pertamanya bisa Pak Cahyo? Tampilan pertama supaya ini. Jadi saya sih lebih percaya dalam presentasi itu bukan hanya bicara. Presentasi yang sekarang sudah dikenal berupa audio visual. Jadi audio kita mendengar, visual kita melihat. Jadi kalau hanya bicara aja, menurut para peneliti hanya 10% materi yang akan bisa ditangkap atau bisa diingat atau difahami. Jadi ada baiknya memang tetap ada tampilan kata-kata atau gambar yang akan menyebabkan bukan lagi 10%, itu bisa sampai 30% daya ininya, acceptability levelnya. Nah makanya dalam hal ini saya minta tolong bisa diinikan tampilan slide-nya. Atau kami yang tampilkan atau gimana nih? Ini udah dibilang untuk supaya ditampilkan. Tampilkan PowerPoint-nya. Sudah ditampilkan Pak Yopi? Oh, iya Pak, sudah saya tampilkan. Di sini nggak kelihatan, gimana ya saya ngikutinnya ya? Untuk tampil yang saya mesti ini kan di sini kami tidak ngelihat adanya tampilan itu gitu. Biasanya di layar sudah otomatis sih Pak. Oh. Saya coba pakai akun lain, kelihatan sih Pak. Bentar. Iya, jadi yang pertama jadi ada nggak tahu di mana ininya, slide-nya gitu yang diinikan ya. Pertama, tadi saya sudah katakan bahwa ini sangat terbuka, silahkan nanti disimak mana yang menjadi poin-poin penting. Menurut saya sangat penting, karena tadi Pak Cahyo sudah katakan Iqra itu adalah perintah pertama dari Allah Maha Pencipta. Ini ada gangguan. Ya. Jadi saya nanti bapak ngomong. Apa sudah bisa kelihatan Pak? Ini kami di layar sedang menampilkan yang ada quote dari Khalil Gibran. Iya, sebenarnya Bapak ngikutinnya gimana gitu ya? Ada Bapak ikutin dari Bapak punya juga ya? Slide kedua aja dulu, ini ya? Ini slide pertama. Jadi yang pertama, saya pribadi dan kami semua ini berterima kasih kepada guru literasi yang mewarnai inspirasi ini. Mas Golagong mungkin banyak yang kenal ya, Ahmad Wadi, Nova Satria.
Iwan Setiawan, para penulis yang luar biasa yang menginspirasi daripada tulisan ini. Kemudian ada satu tokoh dari Jawa Timur, Satria Dharma. Itu seorang mantan ketua umum PGRI di sana. Kemudian yang luar biasa, walaupun saya belum pernah ketemu, ada Pak Suherman. Beliau adalah pustakawan, peraih Konsel. Konsel itu adalah Kongres Nasional dari South of Asia Librarian. Ya, tulisannya adalah mereka besar karena membaca. Itu luar biasa buku itu. Kemudian Bu Kamil, Bu Har Kristiati Kamil, mudah-mudahan beliau juga memonitor, mantan pustakawan dari British Council. Dan tentunya Bunda Aini dan Mas Cahyo. Ini penebar ilmu dimanapun berada. Di Padang iya, di Malang iya, di Jakarta iya, dimanapun berada. Terima kasih semuanya. Nah ini Khalil Gibran mengatakan demikian. Yang ini kan disetujui oleh nenek kita, lah great grandmother kita, bahwa orang berilmu tidak akan pernah meminta kalian masih gudang pengetahuannya, melainkan sekedar bimbingmu ke depan pintu gerbang penalaran kalian sendiri. Jadi penalaran kita lah yang menyebabkan ilmu ini berkembang, bukan karena guru. Guru hanya menyampaikan atau orang-orang berilmu menyampaikan, tinggal kita menangkapnya bagaimana. Gitu ya. Oke. Ada istilah bibliomania. Saya nggak tahu di antara kita, saya pun tergugah gitu, bahwa orang yang tergila-gila dengan buku, ya, jadi kutu buku. Nah, berbanding terbalik dengan sebagian besar masyarakat kita, akan merasa gila justru bila disuruh membaca. Ini terbalik-balik ya. Jadi mudah-mudahan kita akan tergila-gila dengan buku dalam arti kata isinya. Orang Indonesia itu bukannya nggak bisa baca, tapi nggak biasa membaca. Lihat caption ini, gambar ini. Ya, dibandingkan orang-orang yang berkulit kuning, mereka semua di tempat manapun mereka bawa buku dan mereka membaca. Nah ini yang jarang terjadi di negara kita. Dan mudah-mudahan tren anak muda sekarang bukan hanya gadget yang dipegang, tapi juga tulisan-tulisan dalam bentuk elektronik maupun di dalam bentuk cetak. Ya, buku. Nah ini yang bisa diperdebatkan. Kalau dalam bahasa agama disebut paulia dan kontekstual. Paulia, Al-Quran, Musaf itu adalah tekstual, kita bisa baca. Tapi yang sulit adalah yang paulia, yang kontekstualnya. Itu kita mesti belajar gitu. Nah dalam minat baca, dalam membaca itu saya pribadi ini mengurai ada 4 tahap, dari minat baca, gemar membaca, budaya baca, dan bibliomania. Dari bibliomania tadi gila buku udah. Kita di Indonesia, di mana adanya kita masih berkutat, masih berjuang di minat dan gemar membaca. Di mana bisa anak-anak kita ya, bisa menjadi gemar membaca. Yang kemudian mereka bisa menjadi budaya baca, akal budi, culture, atau civilized. Ya. Dan saya percaya ini merupakan hal yang linier, bukan bisa lompat dari minat langsung ke mania atau tidak. Nah ini saya mengibaratkan kalau orang Singapura mengatakan read Singapura, maka mereka beda programnya dengan kita. Mereka mungkin udah budaya bacanya baik. Itu ada gambar saya waktu di National Library Singapura ya. Jadi read more, hear more, dan read more, ya. Jadi ini yang terjadi. Bisa diperdebatkan, silakan nanti. Nah, saya ambil dari buku Gerakan Literasi Nasional dari Kementerian. Apa sih makna dari literasi baca tulis? Maknanya berubah. Awalnya dulu melek asara, buta.
Kemudian lebih luas. Jadi harus dapat mengasih bermacam persoalan. Jadi memang literasi sangat luas, tetapi dasarnya tetap kita lihat adalah baca tulis. Coba kita lihat nanti. Nah sekarang apakah binatang literasi itu menurut UNESCO? Kita pegangannya UNESCO. Jadi seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, terutama ya. Jadi sampai sekarang pun tetap membaca menulis itu menjadi hal yang utama dalam literasi. Terlepas dari konteks mana keterampilan itu diperoleh, siapa yang memperolehnya. UNESCO. Dan ternyata banyak para para pakar-pakar literasi di sini, Elizabeth Sulby, ya, Harvey, Jack Doody, semuanya mengatakan dasarnya tetap baca tulis. Apapun konteksnya, tetap baca tulis menjadi hal yang utama. Yang ini. Kemudian ini teman-teman sekalian, ada suara masuk ya. Ini pengalaman, sebetulnya pengalaman. Kan saya pernah bilang sama Pak Profesor Hafid Abbas, mungkin Pak Bu Aini kenal tuh. Ya, Pak Hafid Abbas ya. Ya Pak Yopi. Prof. Hafid Abbas, beliau seorang yang sangat ini mengambil. Saya berani ambil tesis untuk S3 kalau ada kesempatan dengan teori ini untuk literasi. Supaya literasi bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi betul-betul untuk changes. Jadi perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik. Dan ini saya gabung dari pengetahuan saya waktu kita ambil di Filipina, waktu di MBA program, itu entry point, surrogate endpoint, dan endpoint. Jadi yang ada tahapan-tahapannya untuk menjadi orang bisa bicara yang baik, retelling, dan rewriting, ya. Dan ada satu hal penting lagi di antara itu, antara surrogate dan surrogate endpoint ke endpoint, ada language question, keberalahan. Nah di sini UNESCO. Nah ini lebih jelas digambarkan begini. Ini para mahasiswa, saya pernah mengajar di UIN juga, saya bilang, kalian itu adanya di tahap kedua, melek huruf fungsional, bisa baca. Tadi next gitu ya. Oke. Melek huruf teknis, bisa baca tapi belum bisa baca makna. Banyak anak-anak kita bisa baca segala macam, makna belum bisa. Kemudian melek huruf fungsional, ini yang UNESCO itu ya, membaca menulis hanya untuk urusan pekerjaan dan profesi. Berapa banyak kita yang sarjana hukum, sarjana ekonomi, urusannya ekonomi aja, budaya. Baca tulis sebagai kebutuhan dan bukan hanya sebatas pekerjaan dan profesi. Silakan lanjut. Apa namanya? Appreciate pada para ekonom dunia tahun 2015. Jadi World Economic Forum tahun 2015 di Davos, di Swiss, berkumpul 5.000 ekonom dunia. Saya yakin Pak Anies Baswedan waktu menteri itu hadir di sana. Jadi ini ada satu gambar yang saya dapat ya, yang sangat menginspirasi. Coba kita lihat. Di situ ada literasi di tengah dengan lingkaran yang lebih besar dari kompetensi dan karakter. Ini keterampilan di abad 21 di mana kita sekarang berada, ya. Literasi selalu diinikan baca tulis, numerical, pengetahuan digital, keuangan, kewargaan. Kompetensi dan karakter. Dan Kemendikbud ya, di bawah ini Pak Anies mengambil bagian dari ini berupa
dalam pembentukan karakter, ya. Dan sini Pak Yopi suaranya. apanya? Suaranya kurang. Nah, tadi kadang-kadang putus nyala mungkin. Iya. Aduh. Ya, dilanjut Pak. Mungkin ini koneksinya kali ya. Tetapi tahun 2018 kali ini pertemuan tahunan. 2018 bahwa permintaan keterampilan di tahun 2022 akan bergeser ke arah keterampilan yang dapat dipupuk melalui membaca buku. Ini majalah Times tanggal 19 bulan 8 yang lalu tahun 2019. Jadi ini sangat penting, literasi ini dalam konteks apapun, baik karakter maupun kompetensi. Jadi buat teman-teman dan saya dan kita semua, mau nggak mau mesti bongkar ini. Ini baru kita bicara literasi secara ilmu pengetahuan gitu ya. Ini kita belum bicara nanti secara agama gimana. Oke. Nah sekarang kita baca Al-Quran. Tadi Pak Cahya udah bilang, surat Al-Alaq 1-5 kita udah kenal semua lah. Iqra bismillahirrahmanirrahim ya, dan seterusnya. Tetapi dalam hal pembahasan kali ini kami ingin sampaikan bahwa Quran kata khatab, menulis dan bentukannya dan lain-lain yang berhubungan dengan khatab itu 303 kali. Kemudian kata-kata qara'ah, membaca 89 kali. Kata-kata kalam, pena, alat tulis 5 kali. Ini menurut Pak Abdul Mukti tahun 2003. Artinya perintah membaca Iqra itu mengembangkan tradisi dan budaya literasi. Allama bil kalam. Oke, sekarang Iqra turun di Gua Hira sebagai perintah pertama Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Penyayang kepada manusia. Ada misteri satu, mengapa Jibril harus mengulang perintahnya sampai 3 kali? Waktu itu Nabi menerima gemetar dan dia bilang, saya umi, nggak bisa baca. Tapi Jibril mengatakan 3 kali. Misteri kedua, apakah Jibril membawa teks ketika menyampaikan perintah tersebut? Karena kalau enggak, Nabi mesti menghafalkan kan, gitu. Dan yang ketiga, mengapa Allah menurunkan ayat pertama tentang kewajiban membaca kepada Nabi? Yang kebetulan umi tidak bisa membaca. Misteri keempat, mengapa justru perintah membaca yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa, zakat, atau berhaji? Tapi justru perintahnya Iqra. Ini satu misteri besar ya yang seharusnya kita jawab dengan menjadi Iqra. Next ya. Membaca adalah perintah Tuhan yang pertama dan terutama bagi umat Islam tentunya. Tapi sayangnya tahu sendirilah bagaimana umat kita. Nah ini ada kata-kata yang sangat indah menurut saya ya. Jika tidak melakukan kegiatan membaca secara rutin, maka kita gagal secara pribadi memahami esensi perintah Iqra. Jika bagi kita yang sudah punya anak tidak memiliki budaya literasi, maka kita gagal sebagai orang tua. Wow, keras ya, cukup keras ininya. Jika kita guru, jika siswa kita tidak memiliki budaya literasi, maka kita gagal sebagai guru. Ini sentilan buat guru. Jika bangsa yang tidak memiliki budaya literasi, berarti pemimpin gagal mengembangkan SDM-nya. Luar biasa. Jadi memang dengan hal ini, nanti kita lihat tayangan berikut yang juga sangat memperkuat dalam ini Nabi. Next. Jadi belajar dari fakta sejarah. Pada 17 Ramadan 2 Hijriah, 13 Maret 624 Masehi maksudnya ya, yang ini.
300 pasukan Islam berperang dengan 1.000 kaum Quraisy di Sumur Badar, di tempat di bawah pimpinan Abu orang. Jadi kalau dikali 70 silakan dihitung. Pak Yopi, suaranya Tapi terputus. dengan tidak meminta tebus harga, ya, lebih berharga daripada harta. Apa itu? Next. Apa itu? Beliau Nabi Muhammad SAW yang kita imani sebagai messenger of Allah, bahwa kemampuan baca tulis jauh lebih berharga daripada harta tebusan. Apa yang ditawarkan oleh Nabi? Para tawanan Quraisy tersebut dibebaskan asal mengajarkan baca tulis literasi kepada 10 orang anak Madinah. Mengapa? Apa urgensi literasi zaman itu ketimbang harta tebusan yang padahal harta kan penting pada saat itu juga. Mengapa bukan pengetahuan dan keterampilan lain yang relevan untuk zaman itu? Ini yang kita mesti ambil iktibarnya, bahwa Nabi memperjuangkan bahwa baca tulis itu sangat penting. Zaman dulu, yang lalu maupun yang sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini belajar daripada Nabi yang kita imani. Dan dari ajaran literasi inilah maka Islam berjaya. Dengan kemampuan literasi, Islam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Keluarlah filsuf-filsuf, ilmuwan-ilmuwan, insinyur dalam dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap pengembangan teknologi budaya dunia. Peradaban Islam melahirkan generasi mumpuni di bidang keagamaan juga dan ilmu pengetahuan. Dan teori-teori ini luar biasa. Kejayaan ini yang kita ingin rebut sebetulnya di masa-masa sekarang. Tapi kembali bagaimana budaya literasi kita. Ini ada kutipan hebatnya pengaruh literasi dalam penguatan kejayaan Islam. Mungkin kenal dengan Ibnu Rushd, Averroes, ya, Ibnu Sina, ya, Al-Biruni, Muhammad Ibnu Musa dan segala macam. Hanya masalahnya dari baca buat teman-teman yang memang mendengarkan ini dan buat terutama anak-anak muda yang memang energinya masih besar sekali. Ya walaupun yang tua tetap bisa berkontribusi. Saya sendiri sudah hampir 70 tahun. Sudah senja, sebentar lagi akan dipanggil. Demikian. 500 tahun Islam menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban tinggi. Ini Jacques Arister. Jadi Pak Yopi, suaranya. istilahnya pada saat itu warga itu di ribu judul buku pada saya, ya 16-19. Masalahnya begini, termasuk guru-guru saya banyak mengatakan ya
guru-guru kehidupan lah terjemahani dan kita percaya kebenarannya. Coba teman-teman baca ya, 16 sampai 19. Yang saya terenyuh adalah punya kami yang akan menjelaskannya. Maka orang mengatakan para ustaz kan nanti yang maha pemurah, maha penyayang, ya, maha kuasa, dia akan memberikan pengertian-pengertian itu kalau kita rajin baca. Tentunya kita tetap harus rajin belajar. Nanti ketemu itu, ya. Itu yang ini surat Al-Qiyamah yang sering kita baca. Ini ya. Minat baca tinggi karena negaranya dulu, atau sejahtera dulu, atau berbudaya baca dulu baru sejahtera. Silakan menjawab, tapi fakta sejarah dunia mengatakan ini yang tidak bisa dipungkiri. It cannot be avoided, tidak bisa dihindari. Jepang dan Cina adalah negara yang sangat berbudaya baca. Sebagai ilustrasi saja, Jepang pada tahun 1913 besar buku dunia, penghasil percetakan buku dunia tahun 1913, sehingga John Naisbitt mengatakan bahwa suatu saat Jepang akan menjadi negara besar, ya. Dan kita juga belajar pada saat Nagasaki Hiroshima dibom atom habis lancur lebur, maka Kaisar Hirohito pada saat itu tidak mencari jenderal mana yang hebat, tapi menjadi guru-guru mana yang masih ada dikumpulkan. Dan kita bisa belajar juga sekarang. Salim bin Muhammad mengatakan di negara Teluk yang kaya raya dengan minyak dan segala macam, di manakah umat yang membaca itu? Jadi tinggal dipikirkan kita mana yang kita mau ini kan. Kalau saya menganggap dua-duanya harus bersamaan. Jadi kalau Pak Habibie bilang kayak pesawat terbang itu kanan dan kiri harus iptek dan intaknya harus berjalan bersama, ya. Tidak ada cilian lain. Kita mau next slide. Nah ini kemudian mungkin banyak yang mengutip, ya. Taufik Ismail sangat-sangat Pak Yopi, sinyalnya Pak Yopi. Suaranya terputus-putus, Pak. Halo, Pak Yopi?
Pak Yopi. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu ini koneksi dengan Pak Yopi. Sepertinya mungkin di daerah beliau sinyalnya ini ya kurang kuat mungkin ya, agak sambung putus mungkin. Baik, sambil sembari kita menunggu Pak Yopi bergabung lagi dengan kita, kami persilakan nanti Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan misalnya tanggapan ataupun komentar atau maupun pertanyaan untuk dipersiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian bisa menulis di dalam chat dulu, di chatting bisa dituliskan pertanyaan, tanggapan dan komentar Bapak Ibu sekalian. Nanti kemudian kita coba untuk kita berikan kesempatan Pak Yopi untuk memberikan komentar, tanggapan, memberikan jawaban dari pertanyaan, tanggapan dan komentar Bapak Ibu sekalian. Pak Yopi bisa bergabung lagi, Pak Yopi? Pak Yopi? Yopi, bagaimana Pak Yopi bisa sambung? Ya ini Bapak Ibu sekalian, memang ya dengan menggunakan peralatan IT tetap ada kadang-kadang ada kendala ya dengan geografis kita yang memang sangat sangat variatif sekali ya. Ini meskipun kami posisi di Jakarta Selatan ya, namun nampaknya sinyal juga kami di Jakarta Selatan yang tidak jauh sebenarnya dari tempat tinggal Pak Yopi ya, namun mungkin ini ya sinyal juga tetap ini ya juga ada gangguan atau ada kendala. Bentar kita sambil sembari ini menunggu Pak Yopi. Baik, Bapak Ibu, sembari kita menunggu koneksi kembali dengan Pak Yopi, dari apa yang tadi sudah dipaparkan paling tidak kita bisa mengambil beberapa poin penting. Yang pertama memang perintah Allah SWT kepada kita semua, yaitu perintah Iqra, perintah membaca, itu menjadi satu satu step atau tahapan awal bagi kita untuk sebenarnya mengembangkan literasi. Kalau dalam bahasa UNESCO ya, UNESCO sebenarnya memiliki beberapa pengertian dan juga konsep tentang literasi yang berkembang ya. Nampaknya meskipun saya belum meruntut sejak tahun berapa saja UNESCO menyampaikan pengertian-pengertian ataupun definisi dari literasi. Di awal-awal UNESCO juga mendefinisikan atau memaknai konsep literasi sebagai membaca dan menulis ya. Literasi adalah satu aktivitas membaca dan menulis, dan dipandang bahwasanya membaca dan menulis, reading and writing is the basic skill of literacy. Jadi membaca dan menulis adalah satu dasar dari literasi. Kemudian dalam perkembangannya, kemudian literasi lebih jauh dimaknai atau diberi makna, diberi pengertian oleh UNESCO sebagai satu aktivitas ya, sebagai satu aktivitas bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan dari mana saja ya, kapan saja, dari berbagai sumber apapun, sumber apa saja, yang dengan itu seseorang akan bisa meningkatkan keterampilan hidupnya. Dan salah satu yang juga menjadi satu dorongan dari UNESCO adalah
literasi ini lebih jauh juga adalah bagaimana seseorang itu menguasai apa istilahnya membiasakan dengan bahasa ibu ya, bahasa aslinya seseorang dengan bahasa aslinya, kemampuan berbahasa dengan bahasa aslinya, dan juga bagaimana seseorang itu bisa menguasai ya keterampilan berbahasa asing, bahasa selain bahasa ibu dari seseorang. Nah, ini juga merupakan pengertian literasi yang dikembangkan oleh UNESCO, dan kemudian dalam perkembangan yang lebih jauh yang sekarang juga dianut oleh Bappenas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah diantaranya juga literasi untuk kesejahteraan ya, dalam pengertian bagaimana seseorang yang berliterasi, seseorang yang literat itu adalah orang-orang yang tidak sekedar memaknai hanya bisa membaca dan menulis, tetapi lebih jauh adalah kita membaca makna dari apa yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian lebih jauh kita bisa mengeksplorasi atau menggali dari apa yang kita baca, kemudian kita mendialektikakan, mendialogkan apa yang kita baca dengan pengetahuan ataupun informasi yang sudah kita miliki. Kemudian kita bahkan mungkin lebih jauh melakukan semacam tesis ya, tesis, antitesis, bahkan juga sintesa ya. Jadi tesis mungkin kita punya lawan dari tesis tersebut namanya antitesis, atau juga bahkan kita melakukan sintesa dari berbagai macam tesis-tesis itu. Dan lebih jauh lagi, terakhir kemudian ada istilah literasi kesejahteraan, adalah literasi bagaimana seseorang yang literat adalah dengan literasi, dengan dia banyak membaca, dia memperoleh pengetahuan, memperoleh makna-makna dari apa yang dia baca, baik tersurat maupun tersirat. Lebih jauh dia menganalisa, mendialektikakan, berpikir memiliki kemampuan critical thinking dan seterusnya, sampai pada bagaimana seseorang itu dengan literasi adalah memperoleh pengetahuan, memperoleh informasi, dia bisa meningkatkan sosial ekonomi, atau dengan kata lain literasi kesejahteraan. Tapi sejauh bacaan yang saya baru juga beberapa waktu yang tidak terlalu lama baru saja, yaitu dokumen UNESCO tahun 1965, ternyata sebelum deklarasi International Literacy Day, Hari Aksara Internasional tahun 1968, ternyata sebenarnya sudah dikenal ada istilah functional literacy, yaitu literasi fungsional, dalam artian literasi adalah untuk kesejahteraan. Bagaimana dengan literasi kita bisa meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan kesejahteraan ya, baik sosial maupun ekonomi. Baik, sepertinya Pak Yopi Dahlan bisa terkoneksi kembali ya Pak Yopi. Ini sebenarnya sinyal di Pak Yopi ya? Ya. Mungkin. Sinyal mungkin ya wilayahnya ya. Putus tadi ya? Iya, putus Pak. Ini jadi akhirnya kita selingin ya, mohon izin. Ya, tadi. Ya, silakan Pak Yopi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali kita sambungkan dengan Pak Yopi untuk menyelesaikan paparannya. Sekitar 10 menit lagi Pak, 10 menit lagi. Ya, mungkin beberapa slide lagi. Pindah slide. Bilang masalah saya Sini ya. Slide-nya teruskan lagi. Terus lagi. Tadi udah ini. Ya, satu lagi. Ya, tadi ada terakhir bicara mengenai dari Bapak Ustadz Abdullah Zain. Beliau pendiri pengasuh pondok pesantren Tunas Ilmu. Kami pernah ke sana, bagus, pesantrennya bagus ya, masjidnya bagus. Dia mengadakan kajian, bisa di streaming, bisa dilihat. Abdullah Zain, beliau menghafal 5.374 hadis, tapi beliau sendiri katakan, Pak Abu Hurairah ini mengatakan bahwa ada temannya yang lebih rajin menulis, bahkan dikatakan dia lebih daripada saya gitu.
Oke, ini tadi udah dipaparkan juga ya. Next. Next. Slide selanjutnya aja nih. Ini aja tadi saya udah bahas juga sedikit mengenai Bill Gates. Kita ambil orang besar lah ya, karena memang yang heroik itu adalah membaca lebih penting daripada selembar ijazah Harvard, beliau katakan. Ini pidato di depan sebuah SMA di Amerika. Di dalam bukunya ini, Who Bill Gates. Ya. Dan kemudian dia ada memang setahun 2 kali itu mengadakan namanya Think Week. Jadi mereka merenung semua, berdiskusi, tidak kerja, termasuk dia berdiskusi dan segala macam. Dan jiwa berbagi. Jadi untuk sukses membaca buku, mencurahkan segala pikiran dan berbagi. Mungkin kita tahu ada exciting library di sini, Profesor Ru ya. Itu adalah Gates Foundation, dari Gates Foundation. Melinda Gates sama Bill Gates. Next. Ini walaupun kecil-kecilan adalah saya tulis-tulis gitu. Ya Bu Aini, ikut-ikut Bu Aini sama Kurta Ain gitu. Jadi walaupun ini sifatnya residensial, jadi artinya pengalaman pribadi kemudian dituliskan dan segala macam, dan dicetak juga nggak banyak, hanya teman-teman dekat aja yang paling banyak 100 yang dicetak. Dan sering sekali kami mengadakan acara di taman-taman ya, di ini berupa gelar buku, kita ngomong-ngomong di taman nanti. Biasa hari Minggu pagi. Next slide. Oke, kita tahu otak kita ada 2, ya, kanan kiri. Saya kok lebih bukan lebih, artinya senang dengan right brain approach. Jadi bukan sekedar left brain approach. Contoh aja, membuka pintu tanpa diketuk gitu ya, biar anak-anak mengejar cita-cita baca. Jadi hal-hal gini menurut kami ini sangat menyentuh gitu dibandingkan hal-hal yang sangat otak kiri. Ini otak kanan. Silakan terus slide. Oke, ini the last slide that I have. Jazakumullah pada semua, dan ini ada kata-kata bijak yang sangat-sangat saya hargai ya. Takes time to read, it is the foundation of wisdom. Memilah dan memilih itu wisdom, ya. Jadi banyaklah. Jadi kira-kira itu yang kami sampaikan, yang mudah-mudahan berkenan ya. Kalau sekali lagi kalau yang baik bisa silakan diambil, yang kurang tepat ya kita ini kan namanya ilmu sosial, kita bisa diskusikan. Mungkin itu aja Pak Cahyo. Jadi kita forum diskusinya silahkan. Baik, terima kasih Pak Yopi Dahlan telah menyampaikan paparannya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin tadi ada beberapa kendala teknis ya, memang teknologi juga memang satu sisi penting, tetapi dia juga bukan segala-galanya karena ada beberapa kendala dan keterbatasan. Tapi terlepas dari itu semua, tadi setidaknya ada gambaran betapa literasi sebenarnya sudah sangat didorong ataupun encourage oleh suatu nasana kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya pada peristiwa Perang Badar, bagaimana kemudian tebusan dari orang-orang Quraisy yang ditahan adalah Nabi justru meminta untuk mereka mengajarkan, satu orang mengajarkan kepada 10 anak Madinah tentang membaca dan menulis ya. Ini dilihat oleh para ulama sebagai satu contoh ya, bagaimana Nabi
membuat satu kebijakan untuk mengedepankan pentingnya membaca dan menulis. Kemudian juga kita juga mendapatkan satu informasi betapa sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau sendiri menyatakan dalam beberapa riwayat sejauh yang saya ketahui, yang saya baca adalah beliau sendiri menyatakan meskipun beliau menghafal ya hampir 3.500 sekian hadis ya Pak Yopi, Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Abdullah bin Umar atau Abdullah ya ini salah satu sahabat yang lain yang juga rajin menulis, itu lebih bisa mendokumentasikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian juga justru kesungguhan literasi ini secara institusional juga, bahkan adalah di Madinah selain di Masjid Nabawi tempat belajar Ahlus Suffah yaitu para sahabat yang berada di beranda atau di serambi Masjid Nabawi untuk belajar din, dan juga di sana beberapa sahabat juga mengajarkan tulis menulis ya, di samping belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang lain. Juga ternyata berdasarkan informasi dari Muhammad Hamidullah ya, dalam beberapa tulisannya baik dalam versi bahasa Inggris maupun bahasa Arab ya Pak Yopi, itu ternyata bahkan ada beberapa masjid sekitar di Masjid Nabawi yang dimana kaum muslimin itu juga belajar dan biasa mengadakan anak-anak itu untuk belajar membaca Al-Qur'an di situ, diajarkan juga ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian sampai perkembangan kita adalah sampai masa-masa kurang lebih hampir 15 abad kaum muslimin memiliki menguasai peradaban ya, terutama ilmu pengetahuan, yang kemudian pada masa-masa di saat Eropa, terutama Eropa Barat, masa-masa kegelapan, kemudian banyak mereka mengadopsi atau banyak mengambil ilmu pengetahuan dari negeri-negeri kaum muslimin ya. Kemudian di sana juga kita punya contoh ada universitas-universitas yang tadi kalaupun diberi contoh Nizamul Mulk, juga ada kalau di Maroko ya ada Qurawiyin. Saya dalam berbagai kesempatan saya baca di ensiklopedia dan seterusnya informasi-informasi, ternyata Universitas Qurawiyin itu juga salah satu universitas yang istilahnya pertama juga yang berkembang dengan didanai seorang muhsinin perempuan ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan juga budaya literasi. Jadi sebenarnya kalau dari sini ya Pak Yopi ya, kita sebenarnya lebih dulu dari UNESCO ya Pak. Nah ini, jadi jangan-jangan ya para pakar di UNESCO itu sebenarnya membaca dokumen-dokumen kita. Nah kita saja yang ternyata karena jarang juga membaca dokumennya UNESCO, kalau kita tidak lagi kejar-kejar ya Pak Yopi, kita nggak tahu kalau ternyata UNESCO itu baru 1965 itu menyimpan dokumennya untuk mulai menyampaikan literasi itu, sehingga 1968 itu mencanangkan International Literacy Day, hari aksara internasional, baru 68 ya, padahal kita sudah 14 hampir 15 abad yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu beberapa poin yang bisa saya ambil dari apa yang dipaparkan oleh Pak Yopi Dahlan. Tadi yang paling tidak terakhir, biasanya bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa mengedepankan literasi ya, yang mengedepankan terutama literasi dasar mulai dari membaca dan menulis. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan komentar, tanggapan maupun pertanyaan, bisa disampaikan secara tertulis dulu. Mungkin ini saya coba baca dari chat yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini ya, ini belum ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bisa juga langsung sambil saya tunggu Bapak Ibu sekalian untuk unmute kalau ingin menyampaikan langsung secara lisan. Di sini kalau ada yang tertulis ada Ibu Sri Wayuni, ada Ibu Tiara, ada Mulia Sari-Sari, ada Pak Masrul Huda, Pak Adi Hafiz, dan yang lain-lain. Yang ini saya Pak Eko, Pak Mas Nur Afilin ya dari FLP ya, dari Forum Lingkar Pena. Silakan Mas juga. Silakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, apabila ada komentar, pertanyaan, silakan. Mau disampaikan langsung boleh sambil kami menunggu. Silakan Bapak Ibu sekalian.
silakan. Bapak Ibu sekalian, ini dari chat. Izin bertanya, ini Nur Afilin ya. Ini dari teman ya, Forum Lingkar Pena ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana strategi pendidikan literasi pada anak di bawah 5 tahun di tengah tantangan gadget? Ya. Nur Afilin dari Forum Lingkar Pena. Saya kira sambil menunggu yang lain, langsung saya sampaikan ke Pak Yopi. Pak Yopi, silakan memberikan komentar, tanggapan, jawabannya. Silakan Pak Yopi. Pak Yopi. Ini subhanallah ya, ternyata teknologi memang bukan segala-galanya ya, ada kendala-kendala teknis ya, yang kadang-kadang di luar kendali kita ya. Kita secara umum kita sudah coba untuk pantau ini pemanfaatan ini. Silakan Pak Yopi. Ini sepertinya terputus ya dari Pak Yopi. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu Pak Yopi sambung kembali dengan kita. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, ada tanggapan, komentar. Silakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Dari ibu-ibu ini biasanya kalau menghadapi ini putra-putrinya, apalagi yang di bawah 5 tahun, ya satu sisi kita mendorong literasi, tetapi di sisi yang lain ada gadget. Kira-kira gadget ini justru membantu kita untuk mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi mereka, atau justru menjadi tantangan ataupun kendala seperti yang ditanyakan oleh Mas Nur Afilin. Ya, ini sembari kita menunggu koneksi dengan Pak Yopi, saya kira di sini ada juga ini Bu Adiati ini yang memang menjadi pengajar anak usia dini ini, paling tidak sembari menunggu Pak Yopi dahlan. Bu Adiati silakan mungkin bisa memberi komentar apa yang ditanyakan oleh Mas Nur Afilin. Strategi pendidikan literasi anak di bawah 5 tahun di tengah tantangan gadget. Silakan Bu Adiati. Sembari menunggu Pak Yopi, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Yopi, ada diskusi yang mungkin bisa kita sambil ngobrol bareng-bareng. Tadi dari pertanyaan Mas Afilin, bagaimana strategi untuk ya meningkatkan literasi atau membangun literasi anak di bawah 5 tahun. Sebenarnya ini mungkin relevan dengan ini ya, literasi keluarga ya. Jadi memang kalau kembali kepada konsep besar bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahwa memang ada banyak lingkungan yang mempengaruhi anak. Dan kalau kita berbicara anak usia dini, boleh dibilang begitu ya, walaupun anak usia dini bisa di bawah 6 tahun atau di bawah 8 tahun, tapi yang jelas usia 5 tahun itu udah jelas usia dini. Dan di situ udah nampak bahwa sebelum anak memasuki usia sekolah, maka keluarga menjadi faktor lingkungan atau mikrosistem, ya, sistem yang terkecil yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, termasuk di dalam tumbuh kembang literasinya. Jadi memang anak sebagai pembelajar yang aktif, yang mempergunakan seluruh inderanya, mereka belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka rasakan. Dan orang tua atau keluarga dalam hal ini tentu saja menjadi role model yang
setiap hari ia lihat, ya setiap hari ia dengar bagaimana apa yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya, dalam hal ini tentu saja orang tuanya, ayah dan ibunya, itulah yang akan menjadi model yang akan ia contoh. Jadi yang namanya literasi ini kan memang proses panjang ya. Bagaimana orang tua berkomunikasi, menyampaikan apapun itulah, menyampaikan sesuatu, itu akan ditiru oleh anak. Bagaimana orang tua mendengar, itu juga akan ditiru oleh anak. Bagaimana orang tua berbicara, akan ditiru oleh anak. Bagaimana kemudian orang tua beraktivitas literasi di dalam rumah, ya, kalau kita berbicara literasi dasar, itu literasi baca dan tulis, maka apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang akan dicontoh oleh anak. Jadi sebenarnya literasi untuk anak usia dini itu sebenarnya ya relatif mudah gitu ya, karena belum ada lingkungan yang lebih besar, yang lebih kompleks yang mempengaruhi dia. Kalau kemudian kita berbicara tentang bagaimana tentang gadget, maka kita memang harus mau tidak mau ya kita harus juga introspeksi, jangan-jangan, dan memang itu faktanya begitu. Anak tidak pernah mengenal gadget sebelum dikenalkan. Lah siapa yang mengenalkan? Ya tentu anak nggak mungkin beli sendiri gadget di toko handphone gitu ya. Kan handphone ada di rumah, gadget ada di rumah, tentu ada yang membawa. Siapa yang membawa? Kita sudah tahu jawabannya. Bagaimana kita memperlakukan gadget, itulah yang akan dicontoh oleh anak. Jadi sebenarnya tidak sederhana sebenarnya kalau dari sisi kita ya sebagai kita yang bergerak di banyak literasi. Mungkin itu Mas Afilin. Jadi lingkungan yang paling banyak, paling dominan mempengaruhi perkembangan literasi anak adalah keluarga. Jadi memang keluarga yang harus ambil alih ya, semuanya ya. Bagaimana dia akan mengenalkan atau tidak mengenalkan gadget, bagaimana pemakaian gadget, semuanya kembali kepada figur orang tua. Terima kasih. Ini mungkin Pak narasumbernya sudah bergabung kembali. Ada Ya juga baik, beberapa terima kasih pertanyaan. Bu Adiati. Jadi Pak Yopi ya, ini saling ini ya, apa traffic gitu ya. Jadi silakan Pak Yopi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Nur Afilin dari Forum Lingkar Pena Depok kalau tidak salah ya Mas Nur Afilin itu bertanya bagaimana strategi pendidikan literasi pada anak di bawah 5 tahun di tengah tantangan gadget. Silakan Pak Yopi. Mumpung sudah bersambung kembali. Silakan Pak Yopi. Sambil tadi sudah kita lemparkan bola ke Bu Adiati, memang orang PAUD ya, Pak Yopi. Silakan Pak Yopi. Di unmute dulu Pak. Suaranya belum terdengar Pak Yopi. Baik, sembari nanti ini ya Pak Yopi nanti mengkoneksikan suara. Baik, nanti setelah pertanyaan Mas Nur Afilin, sekalian nanti biar Pak Yopi juga memberikan tanggapan keseluruhan. Pertanyaan berikutnya selain Mas Nur Afilin ada Ibu atau Mbak Solihul atau apa ini atau Mas ini ya. Kita baca tulisannya aja di chatnya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, apakah bisa kita menghilangkan iklan yang tidak diinginkan atau mengandung konten negatif? Ya. Kalau bisa bagaimana, kalau tidak bagaimana menguranginya? Itu pertanyaannya. Pak Yopi bisa sambung suaranya? Suara Pak Yopi belum Pak? Ya. Terus ini dari Sri Wahyuni. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Sri Wahyuni dari IAIN Batu Sangkar. Alhamdulillah ini jauh-jauh dari Batu Sangkar ya, ini Sumatera Barat. Saya 6 tahun di sana. Saya ini banyak semua ada dikaitkan dengan literasi. Sebenarnya konteks literasi sendiri seperti apa di saat ini? Dan cakupan pembagian literasi itu sendiri saat ini. Terkadang konsep literasi terlalu melebar. Bagaimana seseorang yang dikatakan literat? Pak Yopi sudah tergabung? Coba suaranya Pak Yopi. Suara Pak Yopi belum masuk ya?
Suara Pak Yopi belum masuk, Pak. Suara Pak Yopi belum masuk, Pak. Baik ya, sembari kita menunggu koneksi dengan Pak Yopi, kebetulan ini silakan Pak Yopi, coba suaranya Pak Yopi. Kami belum mendengar Pak Yopi suaranya. Belum? Suara Pak Yopi belum kedengaran, Pak. Biasanya kalau mikrofon belum menyala, mungkin waktu memulainya sebelum masuk ke ruang meetingnya, mungkin ada tulisan tentang mikrofon dan kamera, mungkin dimulai dari depan lagi. Mungkin putrinya Pak Yopi yang mulai awal lagi. Ditutup dulu, mulai lagi, terus di situ ada tulisannya mikrofon dan kamera, biasanya allow atau not allow itu. Mungkin. Ya, lock out dulu ya. Ya, bisa dimulai dari awal lagi dulu. Baik ya, ini karena sambil diskusi, nanti silakan juga di antara teman-teman, rekan-rekan penanya, ada juga yang sifatnya bisa juga memberikan tanggapan ya, karena sifatnya narasumber sebagai pemantik diskusi. Ya, saya mohon izin ya teman-teman sekalian, kebetulan kami sama-sama Pak Yopi dan juga mungkin dengan Mas Nur Afilin dan teman-teman yang lain, juga kita bergerak di literasi. Alhamdulillah kita juga memang ya alhamdulillah sudah memiliki minat, kegemaran dan bahkan kebiasaan membaca. Alhamdulillah kita membaca banyak referensi. Menanggapi nanti biar disempurnakan oleh Pak Yopi nantinya sambil kita menunggu koneksinya, Mbak Sri Wayuni ya dari YIN Batu Sangkar. Nanti mudah-mudahan ini bisa diinformasikan secara luas ya ke teman-teman forum literasi Sumatera Barat ya, dan forum literasi Agam dan yang lainnya termasuk di Batu Sangkar. Kita ingin sedikit memberikan tanggapan ya terkait memang sebenarnya konsep literasi itu sendiri sebenarnya memang bisa kita pahami bisa dalam konsep yang lebih luas. Itu yang kita ikuti perkembangannya dari pengertian atau definisi literasi UNESCO yang paling pertama awal, yaitu adalah the reading and writing is the basic of literacy. Bahwasanya membaca dan menulis itu dipandang sebagai sebagai literasi dasar. Nah, ketika makna literasi diambil dari makna awalnya dari bahasa Latin, ya, cuman kita belum bisa ya cara membacanya bahasa Latin gitu ya, dari kata akarnya kalau tidak salah ya literatus atau itu maknanya artinya adalah sebenarnya memang letter ya, artinya huruf. Itu kalau secara etimologis, tapi kemudian secara terminologis arti literasi itu artinya adalah the learn person. Orang yang belajar, seorang pembelajar, the learning person, seseorang yang belajar. Jadi orang yang belajar, terus-menerus belajar itu juga disebut sebagai seseorang yang bisa disebut sebagai literat. Ya. Jadi orang yang memiliki literasi, ya berliterasi. Jadi makna literasi memang itu secara pengertian asal
Kemudian perkembangan berikutnya, sebagaimana tadi yang sudah sempat saya singgung di sela-sela kita menunggu koneksi dengan Pak Yopi Dahlan, tadi adalah bahwasanya kemudian dalam perkembangannya, kemudian UNESCO juga menyebutkan literasi adalah suatu upaya dari seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan dari manapun, dengan cara apapun, dari sumber manapun, dan kapanpun. Ya, dimanapun, kapanpun, dari sumber manapun, yang dengan itu dia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih jauh adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat atau meningkatkan kapasitas kualitas kehidupannya. Itu makna yang kemudian sudah lebih meluas. Dan terakhir, literasi yang sebenarnya ini juga sudah tahun 1965 sudah ada istilah functional literacy. Ada istilah literasi fungsional, kalau kita membaca dokumen UNESCO tahun 1965, sebenarnya dalam maknanya seperti apa yang lagi dikenal oleh kita sekarang dengan istilah literasi kesejahteraan. Ini kalau kita bicara literasi dari konsep yang masih lebih sempit, dasar, ya, makna-makna yang lebih dasar, asal, secara etimologis, secara bahasa, sampai secara terminologis, secara istilah, sampai kepada konsep dari pengembangan dari literasi. Nah, kemudian memang mengenai cakupan literasi, kalau kita dari World Economic Forum, ya, dari World Economic Forum, itu memang yang diperkenalkan, kemudian diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah istilah 6 literasi dasar, mulai literasi baca tulis dan numerikal, sampai kemudian ada literasi finansial, literasi sains, literasi budaya, literasi literasi kewargaan, ya, hingga literasi ilmu pengetahuan, ya, literasi sains tadi. Nah, ini sebenarnya tentunya kita konteks kita bisa lebih luas, ya. Saya juga mendengar dari pandangan-pandangan teman-teman pegiat literasi, Mbak Sri Wahyuni maupun Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwasanya literasi bisa meluas. Ya, kita ketahui mungkin World Economic Forum sudah tidak lagi melihat literasi lingkungan mungkin yang jadi prioritas, ya. Jadi ini konteksnya sebenarnya kalau saya sebagai seorang akademisi melihatnya sebagai konteksnya World Economic Forum, ya, Forum Ekonomi Dunia yang memandang ada 6 itu. Tetapi sebenarnya cakupannya ini sebenarnya juga belum merepresentasikan keluasan dari kandungan literasi kalau mau kita kembangkan. Kita bisa mengenal literasi kesehatan, kita bisa mengenal ada literasi literasi lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tersambung dengan Pak Yopi. Kembali nanti kita bisa sambung Mbak Sri dan teman-teman sekalian. Silakan Pak Yopi. Nah, ini suaranya belum lagi, Pak. Ini coba. Tidak apa-apa, memang ini teknologi, ya. Sama-sama kita belajar ini. Sepertinya ini di awal ini pengalaman saya biasanya kalau mengawali menggunakan mau Zoom meeting, mau menggunakan Jitsi, mau Google Meet. Ketika di awal ada tulisan mikrofon dan kamera itu, kalau kita allow not allow-nya nggak pas, itu ternyata kadang nggak nyambung, sebenarnya gitu. Dari Mbak Aini atau Mbak Fakiha, ini ya memang dari yang suara Pak Yopi belum masuk, ya. Suara Pak Yopi belum masuk, ya? Iya, belum Ya. kedengaran Pak suara Pak Yopi. Ya. Silakan Pak Yopi dicoba lagi, Mbak siapa putrinya Pak Yopi yang mendampingi Pak Yopi. Sepertinya harus log out lagi, masuk lagi awal, terus sebelum masuk ke ruang meeting kita, biasanya ada tulisan mikrofon dan kamera, seingat saya gitu. Saya tadi juga balik-balik itu. Coba Pak, sambung belum? Baik, kita sambung lagi Mbak Sri Wahyuni dan rekan-rekan yang lain. Jadi itu, jadi sebenarnya kita bisa mengembangkan, ya, sebagai akademisi kita mestinya juga perlu menyampaikan kita bisa mengembangkan, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia juga sudah mengembangkan apa yang disebut dengan literasi Al-Quran, ya, karena kita kalau berbicara literasi tadi, kalau diartikan literasi itu artinya pengetahuan, bisa jadi ya literasi finansial berarti pengetahuan tentang finansial, literasi sains berarti pengetahuan atau informasi yang terkait tentang sains dan seterusnya.
Demikian juga halnya literasi lingkungan. Literasi berarti pengetahuan informasi tentang lingkungan dan seterusnya. Itu pemaknanya bisa demikian. Ini sejauh dari bacaan-bacaan kita dan wawasan kita dari diskusi dengan teman-teman yang pengamat dan pemerhati literasi, seperti itu yang kita bisa kembangkan. Jadi bisa literasi Al-Qur'an, ya. Literasi Al-Qur'an adalah berarti pengetahuan informasi yang terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan segala macam cabang ilmunya. Kalau dalam bahasa teman-teman yang ngaji bisa membaca kitab, ya, itu istilahnya istilahnya ulumul Quran. Jadi ilmu-ilmu yang terkait Al-Qur'an, mulai ilmu makhrajul huruf, ya, cara keluarnya huruf, ya, dalam bacaan, tajwid, tahsin, sampai kepada ilmu-ilmu asbab nuzulil Quran, sebab turunnya ayat Al-Qur'an, ya, kemudian juga tentang Al-Qur'an dibagi Makkiyah, Madaniyah, dan seterusnya. Ini namanya literasi Al-Qur'an. Jadi ini cakupannya bisa luas. Oleh karena itu kita juga menurut saya, ya, ini juga saya sampaikan kepada dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum, saya sampaikan World Economic Forum memiliki 6, kita sebenarnya bisa mengembangkan. Termasuk yang penting ada 6 literasi dasar untuk kita kembangkan yang lain. Dan itu tidak membatasi satu negara, satu bangsa untuk pengembangan konsep literasinya. Kalau seperti di Indonesia kita masih punya pengalaman masalah sampah, berarti kita masih bisa mengembangkan literasi sampah atau literasi lingkungan begitu. Bisa Pak Yopi? Masya Allah. Iya. Masya Allah, belum kedengaran ya? Masya Allah. Ya, Belum Pak, belum kedengaran. Iya. Masya Allah. Atau Pak Yopi bisa juga Pak Yopi menjawab pertanyaan peserta, kalaupun tidak secara lesan secara langsung, itu ada di depan kita itu ada tulisannya chat Pak. Itu bisa juga Pak Yopi sambil ketik-ketik, bisa ketik-ketik pertanyaan dari Mas Afilin, ya, Mas Afilin tentang bagaimana istilahnya memotivasi, ya, bagaimana strategi pendidikan literasi pada anak di bawah 5 tahun di tengah tantangan gadget. Bisa juga Pak Yopi kita sambil tulis, karena memang kalau lebih lengkapnya literasi kita kan di samping literasi oral language, ya, mungkin kita juga bisa menggunakan literasi dalam bahasa tulis. Silakan Pak Yopi. Karena belum kedengaran ya suara Pak Yopi, ya. Coba Pak Yopi dicoba lagi Pak, menyapa kami Pak. Menyapa kami Pak. Simbol hijaunya sudah, tetapi suara sepertinya belum. Kalau di-unmute oleh hostnya nggak bisa ya Pak Cahyo? Bagaimana? Iya, Di-unmute sama hostnya nggak bisa. Pak Cahyo yang unmute. Kalau dari layar sebenarnya Pak Yopi sudah tidak mute sih. Maksudnya harusnya suaranya sudah keluar, tapi suaranya nggak keluar. Sebenarnya sudah sudah nggak mute ya? Sebenarnya sudah nggak mute. Iya. Ini mungkin kendala ini Pak teknis. Nggak apa-apa Pak Yopi, sambil kita juga ada literasi kita, memang salah satu literasi adalah menulis Pak Yopi. Ditulis sambil Pak Yopi membuat tulisan di chat juga boleh. Jadi ada 3 pertanyaan, bagaimana strategi pendidikan literasi pada anak di bawah 5 tahun di tengah tantangan gadget, dari Nur Afilin Forum Lingkar Pena. Silakan juga Pak Yopi bisa ketik Pak Yopi di bawah. Di depan kita ada sebelahnya people itu ada chat, ya. Bisa kita tulis. Saya sambil memperlihatkan. Silakan Pak Yopi ingin menulis jawabannya. Chatnya masih kosong. Sambil saya mohon izin ke Pak Yopi, sambil sembari Pak Yopi menulis jawaban. Jadi seperti itu Mbak Sri Wayuni. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir sepanjang kita punya argumentasi secara ilmiah, ya, tentang literasi itu sendiri. Memang konsepnya semakin berkembang. Tapi sebenarnya catatan saya, functional literacy dalam artian literasi fungsional yang kemudian kita terjemahkan
dengan literasi meningkatkan sosial akademik, sosial ekonomi suatu individu ataupun kelompok di masyarakat. Ini sebenarnya sudah ditulis oleh UNESCO sendiri di tahun 1965. Saya sudah membaca dokumennya. Ada salah satu bab yang membahas tentang functional literacy, ya, kemudian diinformasikan di 69 tahun 1970, yang kemudian kita baru mengenal Bappenas ini, tidak tahu mengutipnya kok, baru Bappenas cerita di dokumen RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional kita, disebutkan bahwasanya literasi sekarang yang ada cantolan untuk pengentasan kemiskinan, menghapus kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, itu literasi dicantolkan di literasi untuk kesejahteraan. Nah itu, jadi ya, tapi sebenarnya ini konsep ini juga sudah ada di dokumennya UNESCO 1965. Jadi ini ya, tidak salah Mbak Sri dan teman-teman sekalian ya. Jadi literasi bisa makna sempit, makna yang lebih luas. Kemudian ruang lingkup literasi itu juga tergantung konteksnya ya. Ini. Pak Yopi ini sepertinya suaranya Pak Yopi udah terdengar, coba. Udah bisa. Oke, Pak Yopi silakan, bisa Pak Yopi. Ini pindah ke laptop nih. Iya. Silakan Pak Yopi. Dua PC pindah ke laptop. Iya, siap. Silakan Pak Yopi. Enggak, di sini pertanyaannya belum saya tahu nih gimana gitu. Oke, pertanyaan pertama Pak Yopi adalah bagaimana strategi pendidikan literasi untuk anak usia dini atau anak di bawah 5 tahun di tengah tantangan gadget, dari Mas Nur Afilin, Forum Lingkar Pena. Silakan Pak Yopi. Jadi FLT ya. Ya, silakan Pak Yopi. Ya, sebetulnya kalau masalah PAUD, waduh, ini mesti Bu Ain nih. Sudah tadi udah coba disinggung. Saya umumnya anak SD sampai kelas 6 lah. Ya, silakan Pak. Jadi untuk kelas 6 begini. Memang ini melelahkan ya, menyebabkan anak-anak itu senang membaca atau meliterasi anak-anak. Pertama, anak kelas 1 sampai kelas 3 ya. Itu tentu menulisnya belum bagus, tulisannya pun kalau saya lihat cakar ayam gitu ya, sulit dibaca. Saya tuh kaget-kaget lihat, aduh ini gimana mau ininya. Jadi untuk mereka kita nggak usah suruh menulis, tapi suruh menceritakan kembali. Jadi begini Mas Cahyo dan teman-teman di sini, saya sering melihat mamanya ada storytelling, ya. Storytelling seru banget gitu, anak-anak pada ketawa-ketawa, kemudian anak-anak juga happy kelihatannya, sama-sama si pembicara juga happy. Tetapi yang menjadi masalah, coba kita tanyakan anak-anak itu kira-kira 2-3 hari kemudian. Apa nak yang kemudian yang dibicarakan waktu itu, bicara apa ya gitu. Saya sih mendapati kesulitan mereka menceritakan kembali. Apalagi suruh seminggu, udah lupa dia. Kenapa? Karena tidak ada yang interaktif. Makanya saya sangat menganjurkan pada storyteller, sering-seringlah bertanya lagi sama anak-anak. Atau bahkan sebetulnya kalau saya bilang di masjid saya juga sering diadakan storytelling, saya bilang orang tua, guru yang mendampingi, supaya mengingat ini dan ditanyakan lagi pada anaknya kemudian nanti. 1, 2, 3, dan ditekankan. Dan kalau bisa, semacam diadakan merchant gitu ya, dikasih hadiah kecil-kecil buku, apa bagi mereka yang memang bisa menceritakan dengan baik apa yang disampaikan oleh storyteller. Karena kalau main nggak begitu, happy pada awalnya, tapi kemudian nggak tahu apa yang dia mesti ceritakan kemudian. Makanya itu yang saya di dalam chart salah satu itu adalah anak-anak harus bisa bicara yang kita sebut retelling, menceritakan kembali garis besarnya aja, nggak usah. Saya punya ada satu anak dulu dia SD, tapi emang baik sekali literasinya. Saya bikin tayangan 15 menit nobar, nonton bareng. Kemudian saya bilang anak-anak, tolong sekarang Bapak diminta kalian ceritakan kembali aja seperti kalian dengan bahasa kalian, dengan kata-kata kalian yang kalian ingat.
Dari sekian anak ada satu anak yang bisa menceritakan secara baik, runut ya. Jadi itu apa namanya? Memang harus begitu berinteraksi gitu. Dan akan lebih baik lagi kalau anak kelas 4 sampai kelas 6 atau SMP sekalipun, saya minta mereka untuk menuliskan kembali apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dilihat. Dan tulisan ini cukup dengan satu lembar aja, jadi satu halaman aja 3-4 paragraf. Kemudian setelah dia tuliskan itu dengan bahasa dia, kemudian dia presentasikan itu kepada teman-temannya. Ya. Jadi dengan menuliskan itu dikatakan menulis itu bisa sampai 70% acceptability levelnya. Sebab kalau membaca itu hanya 10%, mendengar hanya 10%, membaca bisa sampai 50%. Tetapi kalau dia menuliskan kembali rewriting, jadi saya ingat begini Pak Mas Ayo dan teman-teman, saya di Fakultas Kedokteran itu tahun 71. Mas Ayo udah lahir nggak ya? Jam 9 baru lahir, Pak. Oh, Jam 9 baru lahir. Saya ingat benar guru bahasa Inggris saya waktu itu, dia suruh bikin karangan. Karangan itu baru lulus SMA, masuk di Fakultas Kedokteran, dia bikin karangan. What the reason that you want to be a doctor? Sampai sekarang saya ingat. Ya, sampai sekarang saya ingat tulisan itu. Artinya garis besarnya. Oh, saya ingin menolong orang. Oh, saya ingin kepada kemanusiaan di dalam bahasa Inggris. Tapi yang bahasa Inggrisnya saya waktu itu yang buatkan juga dibantu sama ayah saya gitu. Enggak, tapi artinya memang saya menganggap anak-anak itu harus retelling dan rewriting. Yang bisa menulis rewriting, yang belum bisa menulis retelling. Harus dia ceritakan kembali. Dan alangkah indahnya kalau ini dibimbing di rumah. Ibunya dia ikut dengerin cerita daripada storyteller, kemudian dia tanya, nak, kemarin Mas Sahil bilang apa ya, cerita apa ya, dia mesti ceritakan kembali. Kalau dia pandai menceritakan dan itu baik, saya bisa pastikan dia akan literate gitu nantinya. Dan akan lebih baik lagi kalau dia memang bisa tuliskan, apalagi kata-katanya udah ini seperti Kurotang Ayun gitu ya, udah tertata rapi dan segala macam, udah bagus, bisa dipastikan dia akan menjadi orang yang literate nantinya gitu. Jadi kalau masalah yang di bawah 5 tahun, maaf, saya nggak pernah berhubungan dengan para ini PAUD gitu ya. Inilah pakarnya gitu. Ya. Terima kasih Pak Yopi. Tadi ya sudah juga sempat kita berbagi pengetahuan dari Bu Adiati tentang untuk anak usia dini ya, anak 5 tahun. Ya. Tadi yang dari Pak Yopi juga berdasarkan pengalaman ya bagaimana anak-anak itu untuk mengembangkan literasinya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Yopi, ini ada pertanyaan, ada yang bertanya dari Solihul. Ini Mbak Solihul atau Solihul ya. Izin bertanya Pak, apakah bisa kita menghilangkan iklan yang tidak diinginkan atau mengandung konten negatif? Kalau bisa bagaimana, kalau tidak bagaimana menguranginya? Mungkin ini bisa dalam artian literasi, dalam artian yang luas ya mungkin Pak Yopi ya mungkin. Silakan Pak Yopi. Iya, Mas Solipur atau Pak Solipur ini ya? Ya ini. Saya menyapa sebagai mungkin orang tua, nggak tahu, saya harapkan sih Pak Solipur jauh lebih muda dari saya gitu ya. Iya. Silakan kalau Pak. Masalah iklan, kalau saya berpendapat dulu, saya banyak juga waktu di farmasi saya banyak berhubungan dengan orang iklan. Memang kalau perusahaan iklan itu yang penting kan uang masuk, berapapun terserah lah gitu. Ya, nggak melihat konten ditentukan oleh si iklan. Jadi kalau kontennya dia negatif, ya berarti kalau saya sih bilang ya tidak terkena imbas dari literasi karakter jadinya. Jadi terlalu kasar ya, dan itu bisa kita rasakan as a human being, that kita bisa merasakan ini nggak benar ini gitu. Apalagi kalau kita literate atau kita mengerti, paham. Saya menganggap literate itu baca, tulis, dan paham makna. Yeah. Jadi kalau nggak paham makna, dia bisa baca, dia bisa tulis, tapi nggak paham makna, belum literate yang sebenarnya.
Dan tadi dalam gambaran World Economic Forum 2015 kan memang literasi berkaitan erat dengan karakter. Jadi kalau Pak Anies kan sering bilang, dia pandai, otaknya cerdas, tapi culas. Nah ini jadi nggak nyambung. Karakternya nggak nyambung seperti apa yang dia baca, apa yang dia bacakan, atau dia tuliskan. Tapi karakternya tetap aja begitu. Makanya memang harus pendampingan dari Intak itu Mas Cahyo dan teman-teman di sini. Jadi antara iptek dan Intaknya bersamaan, simultan, harus berjalan bersama. Kalau enggak dilibas saja. Yang apa namanya? Yang penting dapat uang masuk ya. Akhirnya nggak benar juga gitu ya. Uang kita cari, tapi yang tentunya yang halal, yang baik gitu ya. Supaya dapat barokah. Kalau Allah ridho, insya Allah kita sering bicarakan di masjid. Allah ridho, maka keberkahan dari langit dan dari bumi buat pribadi kita, buat keluarga kita dan buat hubungan kita gitu. Iya. Itu jadi mungkin agak global, tapi ya karena terus terang aja Mas Cahyo, saya banyak mempraktikasi, banyak membaca, lihat buku-buku yang saya ini kan yang menginspirasi. Maka saya ada pesan buat teman-teman. Kang Abik mungkin tahu ya, Kang Abik, Habibur Rahman Sarasi yang ayat cinta kita bertasbih. Itu saya senang sekali dengan tulisan beliau. Beliau pernah berkata, ini bikin ada di bukunya. Dikatakan kita menulis sama dengan kita berbuat. Pada saat kita berbuat baik, maka Allah balas dengan imbalan pahala. Pada saat kita berbuat jelek, maka diberikan hukuman, ya, karena memang Quran itu kan antara pahala dan hukuman berbareng-bareng gitu. Nah sama menulis juga begitu. Kalau kita menulis baik, maka di dalam peradilan yang maha adil nanti ditanya, apakah tulisanmu itu memang membawa efek baik buat membacamu. Jadi bukan hanya berbuat, tapi menulis juga ya. Ada satu penulis muda itu dari Republika Duafa, dia menulis bagus, sangat indah gitu. Yang saya juga sering tiru, Satya Nova namanya, mungkin sekarang baru umur 30-an. Udah ada 13 buku yang dia terbitkan. Dia katakan, ya Allah, begitu besar ganjarannya yang kau berikan pada aku. Padahal rasanya aku bisa belum berbuat banyak dengan selama aku di dunia. Ternyata dia penulis. Oh enggak. Dia bilang, kamu, tulisan kamu, jari-jari kamu menuliskan yang membuat orang-orang banyak, ribuan orang melakukan sunnah yang ini kan dari nabiku. Jadi pahala surga diberikan pada mereka yang dengan tulisan yang baik, yang menggugah orang untuk berbuat baik. Jadi bukan hanya berbuat, tapi tulisan juga. Dan saya pernah di perpustakaan MPR, saya tanyakan ini kepada penulis, kebetulan dari ada yang agak sekuler lah. Bu, dia ibu-ibu. Bu, ibu percaya nggak Bu, bahwa menulis itu nanti ibu akan ditanya di padang nanti di alam akhirat tadi bahwa dipertanggungjawabkan. Dia ketawa, dia bilang, aduh jauh amat Pak ngelihatnya gitu loh. Jadi dari tulisan-tulisan teman-teman yang menginspirasi, saya percaya itu bahwa yang Mas Cahyo lakukan, Bu Aini lakukan ya, bahwa ini menyebar ilmu itu pasti akan diapresiasi gitu. Allah akan mengapresiasi mudah-mudahan. Asal kita ikhlas saja menjalankan bahwa memang tujuannya untuk masyarakat ini lebih pintar gitu. Termasuk saya juga jadi belajar dari Pak Cahyo, Bu Aini. Kami sama-sama belajar kita semua teman-teman. Ya, orang tua tetap mesti belajar gitu sepanjang hayat lah gitu. Long life education gitu ya. Ya mungkin itu kali ya bisa menjawab barangkali, saya nggak tahu juga, tapi dekat-dekat situlah kalaupun nggak tepat. Karena namanya sekali lagi ilmu sosial nggak bisa eksak gitu, pasti bisa dikembangkan lagi. Makanya keluar tesis, tapi kemudian antitesis dapat juga doktor juga gitu. Ya betul. Memang betul. Jadi memang ya ini makanya ilmu pengetahuan makin maju karena ada unggahan-unggahan, ada tanggahan-tanggahan yang kemudian ditemukan teori-teori baru yang menyatakan justru ini yang benar lebih baru lagi gitu.
Ya Allah berikan kita akal dan nurani yang mudah-mudahan kita bisa gunakan akal nurani itu yang baik gitu ya. Mungkin itu Mas Cahyo, Mas Sulfi ya. Baik, ini Pak, terima kasih Pak, jawaban dari komentar dari respon dari Pak Yopi. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan ya. Mudah-mudahan kita ini sudah jam 17.39 ya. Kita sudah lebih 9 menit dari 17.30, lebih 9 menit. Kita mungkin ini sudah 5.40. Jadi Pak Yopi paling tidak kita beri 1 menit untuk menjawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tiara Astari-Tarihoran. Ini mungkin dari jauh juga ini. Bagaimana mengajarkan anak cara melakukan literasi mandiri terhadap melakukan filter ya, melakukan filterasi mungkin mandiri terhadap isi bacaannya, melihat semakin bebas dan terbukanya segala akses informasi. Bahkan info hoax bertopeng sains pun banyak ditemui. Di samping itu, biasanya anak yang banyak membaca pun rasa ingin tahunya tinggi dan orang tua tak dapat setiap saat mengawasi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi bagaimana anak-anak bisa memfilter secara mandiri terhadap isi bacaannya, mengingat begitu membanjirnya informasi yang sampai kepada kita. Kira-kira demikian Pak Yopi. Monggo dijawab Pak. Mungkin paling enggak 1 menit ya Pak, kita supaya menjelang kita maghrib. Bu Tiara ini. Jadi tadi Bu Aini bilang bahwa balita anak-anak 5 tahun itu golden age-nya gitu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau umpamanya informasi nggak bisa kita cegah, ya baik atau buruk udah nggak bisa kita cegah lagi. Yang bisa memfilter dirinya sendiri. Kalau saya suka kutip pernyataan Gus Dur, dikatakan gitu aja kok repot. Artinya mereka yang mesti menyelesaikan sendiri gitu. Nggak mungkin kita diminta. Kalau ceritanya katanya guru itu hanya memberi kontribusi pada pendidikan anak cuma 10%. Yang lain harus banyak dari rumah gitu. Jadi kalau mau di sekolah agak sulit diinikan. Makanya dia bilang bahwa pendidikan anak memang PAUD itu, makanya kenapa ada Direktur Jenderal PAUD itu memang tujuannya untuk supaya pembentukan karakter sudah dibentuk dari awal. Nah, kalau dia udah literate, jadi nanti udah ini dia akan menyaring sendiri. Tadi saya bilang bahwa reading is the basic of the knowledge. Reading itu adalah membuat orang pandai memilah dan memilih. Nanti dia besar, dia pandai memilah dan memilih pekerjaan, jodoh, sekolah, dan sebagainya. Dia milih. Bukan orang tua lagi, suruh orang tua yang suruh yang pengen orang tua jadi artis, semua dijadikan artis. Padahal anak kan harus memilih yang terbaik buat dia. Jadi kemandirian itu akan timbul kalau memang sebetulnya kalau dia literate ya, dengan bacaan yang bagus pasti akan terinspirasi hal-hal yang baik juga. Mungkin gitu aja Pak Cahyo, ini udah salawatan di masjid saya juga nih. Saya nggak kedengeran Mas Cahyo. Sekalian bisa pada kesempatan kali ini tentunya tidak boleh merasa puas. Kita bisa lanjutkan pada diskusi-diskusi yang berikutnya, dan tentunya kita ingin berikan kesempatan kepada kita bisa berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apabila ingin ikut berbagi sharing pengetahuan dan pengalamannya terkait Islam dan ilmu pengetahuan, kita berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian.
Dan silakan sebelum itu untuk nantinya kami akan lihat untuk apa tulisannya kita bisa diskusikan, so, kita bisa bisa diskusikan pada apa kesempatan pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang soleh, dan insya Allah kami persilakan teman-teman nanti bisa mengirimkan di grup kita, di email kita, dan bisa juga membuka juga di www.psi2p ya, di kita ada webnya, meskipun untuk materi-materi mungkin kita belum selalu setiap saat update ya, karena insya Allah materi-materi Islam dan ilmu pengetahuan, bahkan mungkin e-book dari Kementerian Agama, e-book tentang Islam dan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan bisa share. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Akhirul kata, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Astagfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.